Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 mata kuliah Demokrasi dan HAM. Dan hari ini kami akan mempresentasikan sebuah presentasi kami mengenai analisis penolakan Uni Eropa terhadap fungsi Timur Tengah Afrika dalam perspektif pelanggaran HAM. Pertama-tama, saya ingin mengenalkan tim kelompok kami, yakni ada saya sendiri selaku moderator Taurik Rashid, ada M. Alvaren dan Nur Rizky, ada Visi Hoirun Nafisa, ada Anissa Bunga Maharani dan Agil Fikri Fanto. Latar belakang, monggo Baik, kepada yang bertugas. baik, terima kasih Mas Torik. Untuk saat ini saya akan menjelaskan latar belakang dari apa itu pengungsi. Pengungsi ialah orang yang terpaksa pergi dari wilayahnya dengan alasan menghindar penganiayaan yang terjadi akibat masalah ras, agama, kebangsaan, keyakinan politik, hingga konflik bersenjata. Sebagian besar dari jumlah pengungsi tersebut dalam keadaan yang sangat menderita. Mereka meninggalkan wilayah asalnya demi menyelamatkan diri dari perlakuan kasar dan hinaan dari pihak tertentu yang telah melanggar nilai-nilai kemanusiaan. Pengungsi berbeda dengan pencari suaka. Pencari suaka ialah orang yang datang ke suatu negara karena terancam di negara asalnya dan belum mendapatkan status sebagai pengungsi. Pengungsi juga berbeda dengan migran, karena pengungsi pergi dari negara asalnya dengan tujuan menyelamatkan diri dan mendapatkan bantuan. Sedangkan migrasi adalah warga negara asing yang pindah ke negara lain dengan adanya surat perizinan dan dokumen perpindahan. Para pengungsi dibedakan menjadi dua, yaitu yang terjadi akibat bencana alam dan yang terjadi akibat perlakuan manusia. Pengungsian yang terjadi akibat perlakuan manusia dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama adalah human right refugees. Mereka adalah yang terpaksa meninggalkan wilayahnya yang disebabkan oleh masalah perbedaan ras, agama, kebangsaan, atau keinginan politik. Yang kedua ialah humanitarian refugees. Mereka adalah yang meninggalkan daerah dengan alasan merasa tidak aman karena ada konflik bersenjata yang terjadi. Yang kedua itu ada rumusan masalah. Kami dari kelompok dua itu mengangkat sebuah isu, yaitu bagaimana sikap Uni Eropa mengenai isu pelanggaran HAM yang terjadi di Eropa terhadap para pengungsi dari Timur Tengah dan Afrika. Oke, selanjutnya adalah mengapa para pengungsi ini memilih Uni Eropa sebagai tempat untuk mereka bernaung. Yang pertama adalah pada masa pencarian negara untuk dijadikan sebagai tempat bagi para pengungsi ini uh, untuk bernaung, mereka cukup mempertimbangkan banyak aspek dalam kestabilan untuk menunjang kehidupan para pengungsi. Nah, dengan ini Uni Eropa dipilih sebagai tempat bagi para pengungsi dalam melibatkan sejumlah faktor yang kompleks di Uni Eropa yang dikenal sebagai wilayah yang relatif stabil dalam politik juga keamanannya. Kenapa lebih spesifiknya Uni Eropa itu dipilih? Karena yang pertama dari kestabilan keamanannya. Uni Eropa juga dikenal sebagai negara yang cukup aman dan uh, memiliki human right yang sangat tinggi, juga stabil dalam uh, keamanannya. Nah, yang selanjutnya adalah Uni Eropa juga memiliki potensi sumber daya ekonomi maupun sumber daya alam yang dimana para pengungsi ini uh, berpikir bahwa hal tersebut dapat menunjang bagi kelangsungan hidup mereka. Selanjutnya. Awal mula penolakan Uni Eropa terhadap pengungsi. Penolakan negara-negara Uni Eropa terhadap pengungsi dari Afrika dan Timur Tengah telah menjadi perhatian utama dalam kebijakan imigrasi Uni Eropa. Pada tahun 2015 terjadi peningkatan signifikan jumlah orang yang menyeberangi Laut Mediterania dari Afrika untuk mencari perlindungan dan peluang ekonomi yang lebih baik di Eropa. Banyak negara Afrika, khususnya di Afrika Utara dan kawasan Sahel, mengalami ketidakstabilan politik, konflik bersenjata, dan perang saudara. Konflik-konflik ini memaksa masyarakatnya meninggalkan rumah mereka dan mencari keselamatan keamanan, hingga akhirnya mereka berimigran ke negara-negara Eropa.
Namun sayangnya mereka kebanyakan menggunakan calo yang ilegal sehingga mereka jatuhnya sebagai imigran ilegal. Selain itu, kasus terorisme seperti di London pada tahun 2017 di kota Manchester juga menyebabkan salah satu fenomena sosial di mana timbulnya kekhawatiran masyarakat Eropa dalam berbentuk xenofobia atau ketakutan antar ras bahwa pelaku daripada pemboman di Manchester itu merupakan orang Libya yang dimana organisasi teroris ISIS itu bertanggung jawab. Dari hal seperti itu, banyak pengungsi yang dilabelisasi oleh masyarakat Eropa sebagai ancaman. Padahal, kalau kita lihat dari beberapa negara seperti Polandia dan sebagainya, mereka mereka memiliki sebuah asas non-revolvement berdasarkan pasal 33 Konvensi Status Pengungsi tahun 1951 yang melarang pengusiran atau pemulangan paksa pengungsi ke negara di mana mereka mungkin menghadapi ancaman ataupun terhadap kehidupan dan kebebasan mereka. Kebijakan pengungsi di Eropa berfungsi sebagai payung bagi negara-negara Uni Eropa untuk menyelesaikan permasalahan pengungsi Eropa. Mohon maaf, Uni Eropa memiliki kewajiban dalam menerima setiap pengungsi tersebut sebelum memproses permintaan dari pengungsi tersebut. Jadi, negara-negara Eropa yang sebagai peserta konvensi ini itu wajib menerima pengungsi. Tetapi sayangnya dari berbagai faktor tersebut seperti xenofobia, kemudian fungsi-fungsi ilegal yang dapat mengancam stabilitas sosial politik Eropa itu menyebabkan penolakan masyarakat dan negara Uni Eropa terhadap pengungsi. Selanjutnya, Oke, selanjutnya mengenai faktor-faktor penolakannya, yaitu terjadinya peningkatan arus pengungsi dari negara asal ke negara tujuan yang terjadi pasca Arab Spring dikategorikan sebagai mixed migration, yakni perpindahan individu atau kelompok ke negara tujuan yang didorong akibat adanya distabilitas politik dan keamanan di Libya. Hal ini membuat negara-negara yang berbatasan langsung dengan Laut Mediterania menjadi transit bagi pengungsi yang ingin menuju daratan Eropa. Sehingga negara-negara yang menjadi transit ini negara-negara yang menjadi transit para pengungsi mulai mengkhawatirkan faktor keamanan perbatasannya akibat meningkatnya gelombang pengungsi menuju daratan Eropa. Peningkatan arus pengungsi yang tinggi akan berpotensi menjadi sebuah ancaman bagi negara. Dengan adanya potensi ancaman yang ditimbulkan ini, krisis pengungsi yang mayoritas berasal dari MENA mulai menjadi perhatian secara khusus bagi negara anggota Uni Eropa sebagai wilayah regional yang menerima pengungsi. Dalam menanggapi permasalahan akibat gelombang pengungsi yang terjadi di Eropa ini, Uni Eropa sebagai organisasi regional yang menjadi perwakilan tertinggi di Eropa membuat kebijakan untuk mengatasinya. CEAS atau Common European Asylum System yang mengatur tentang pengungsi untuk mendapatkan hak-hak di negara tujuan harus mengikuti standar yang diterapkan. Pelanggaran HAM yang dilakukan Uni Eropa terhadap pengungsi. Mungkin kita tahu suatu negara harus memprioritaskan perlindungan hak asasi manusianya. Perlindungan hak asasi manusia merupakan aspek krusial dalam pelestariannya. Dalam banyak kasus, kata pengungsi digunakan untuk memisahkan pelanggaran hak asasi manusia dari kejahatan lainnya karena kata tersebut mengasumsikan bahwa pengungsi bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut dan melarikan diri. Selain itu, hal ini semakin berkembang seiring dengan semakin kompleksnya masalah pengungsi baik dari segi jumlah, skala, kompleksitas, status hak asasi manusia, dan hukum humaniter yang dikembangkan melalui integrasi hukum pengungsi setelah Perang Dunia Kedua. Mengangkat aspek keamanan dan kesejahteraan sebagai pertimbangan utama tanpa mempertimbangkan pertanyaan apakah negara penerima suaka melindungi pengungsi, Uni Eropa telah dikecam karena kondisi buruk di beberapa pusat penampungan pengungsi, di mana kurangnya fasilitas dan akses yang memadai terhadap pelayanan kesehatan dan pendidikan menjadi perhatian utama. Kebijakan Uni Eropa terkait dengan pengungsi termasuk peraturan Dublin telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan bisa memperburuk kondisi pengungsi. Beberapa negara anggota di Uni Eropa telah menolak untuk menerima jumlah pengungsi sesuai dengan kuota yang ditetapkan oleh Uni Eropa. Ini menciptakan masalah redistribusi yang tidak merata. Tindakan keamanan di perbatasan Uni Eropa termasuk penutupan perbatasan, pemasangan pagar, dan penegakan hukum yang keras
telah menimbulkan kekhawatiran terkait hak asasi manusia pengungsi. Hak asasi manusia dalam konteks hukum pengungsi berhubungan dengan tiga hal, yaitu perlindungan terhadap penduduk sipil dalam konflik bersenjata, perlindungan secara umum yang diberikan kepada penduduk sipil dalam keadaan biasa, dan perlindungan terhadap pengungsi baik internal displaced person atau IDP maupun pengungsi lintas batas. Selanjutnya adalah kebijakan dari Uni Eropa terhadap para pengungsi itu sendiri. Kebijakan yang memberi tanggung jawab kepada satu negara anggota untuk meninjau aplikasi SWAPA dan juga melegalisasi suatu pengungsi. Kebijakan ini kemudian berhenti dan digantikan oleh Dublin Convention untuk Dublin Regulation dengan mengambil sebagian besar kerangka kerja yang sama dalam Schengen Agreement dan menjadi prosedur umum kebijakan pengungsi Uni Eropa. Namun pada saat mengeluarkan kebijakan terhadap pengungsi, Uni Eropa ini mendapat kecaman karena dianggap buruk dalam memperlakukan pengungsi, di mana kurangnya fasilitas dan juga akses yang memadai pada layanan kesehatan dan juga pendidikan yang menjadi perhatian utama bagi para pengungsi. Nah, kebijakan ini Uni Eropa terkait dengan pengungsi menindaklanjuti dari Dublin Convention itu sendiri. Nah, selanjutnya hak asasi manusia dalam konteks hukum pengungsi ini berhubungan dengan tiga hal, yaitu perlindungan terhadap penduduk sipil dan konflik bersenjata, perlindungan secara umum yang diberikan kepada penduduk sipil dalam keadaan biasa, dan juga perlindungan terhadap pengungsi baik internal displaced person atau IDP maupun juga pengungsi lintas batas. Dari situ terlihat jelas bahwasanya Uni Eropa tidak dapat mengakomodir dari pada kebutuhan para pengungsi itu sendiri, sehingga pelanggaran HAM terjadi di sini akibat tidak terfasilitasinya pengungsi dari kebijakan yang dilakukan oleh Uni Eropa. Selanjutnya. Dampak pengungsi bagi Uni Eropa. Peningkatan jumlah pengungsi menimbulkan tekanan pada sistem penerimaan dan integrasi di negara-negara Uni Eropa. Masalah keamanan terkait pengawasan perbatasan dan peningkatan risiko kejahatan juga muncul. Dampaknya juga memberikan perdebatan politik dan tantangan ekonomi yang kompleks. Kebijakan bersama yang mengharuskan seluruh negara anggota Uni Eropa menerima para pengungsi perlahan mendapat pertentangan oleh warga-warga atau masyarakat Uni Eropa itu sendiri. Arus pengungsi yang tiada henti menimbulkan keresahan yang mendalam terhadap masyarakat Uni Eropa. Peningkatan jumlah pengungsi ini selaras dengan peningkatan jumlah penyerangan dan terorisme di negara Uni Eropa itu sendiri. Bahkan dalam beberapa kasus, hal ini telah menewaskan hingga lebih dari 500 nyawa warga negara Eropa. Di samping itu, beberapa negara juga mengangkat isu tentang lapangan kerja untuk menolak para pengungsi dengan dasar bahwa mereka tidak bisa selalu terus-menerus mengambil lahan pekerjaan yang seharusnya ditempati oleh warga asli Eropa. Krisis pengungsi ini memunculkan beberapa konsekuensi yang memunculkan sikap pesimisme. Di antaranya itu, yang pertama, krisis utang negara. Sebagai contoh adalah Yunani yang 2 kali gagal melakukan membayar hutang negara dan rekonstruksi hutang serta 3 kali mendapat paket dana talangan. Yang kedua, krisis keamanan. Contohnya, seperti yang disebutkan tadi, seperti banyaknya penyerangan dan terorisme yang meningkatannya selaras dengan meningkatnya jumlah pengungsi. Yang ketiga, krisis politik. Pertentangan terhadap regulasi Uni Eropa mengenai pengungsi tidak hanya terjadi di kalangan masyarakat, namun telah mencapai tindakan politis. The United Kingdom Independence Party di Inggris, Alternative for Deutschland (AfD) di Jerman, Golden Dawn di Yunani, The National Front di Prancis, dan Five Star Movement di Italia, dan partai populis lainnya merupakan bukti nyata bahwa gerakan anti-Uni Eropa telah berkembang dengan serius di negara-negara Eropa dan mencari dukungan populer di masyarakat Uni Eropa. Yang keempat ialah gelombang pencari suaka mengakibatkan sistem suaka di Uni Eropa menjadi tumbang. Pergolakan Uni Eropa dengan krisis imigran dan pengungsi ini akan memasuki babak baru dengan kepemimpinan
politisi populis. Hal ini menjadi tantangan tersendiri karena kebijakan yang inklusif kepada para migran tidak selalu berujung pada ketidakseimbangan fiskal dan ekonomi. Sementara di satu sisi, Eropa tengah berhadapan dengan personal aging population dan kebutuhan akan angkatan pekerjaan. Selanjutnya, Oke, selanjutnya kesimpulan yang dapat kami ambil dari penjelasan tadi adalah demi mencari peluang ekonomi yang lebih baik, banyak individu dan keluarga dari negara-negara di Afrika memutuskan untuk melakukan perjalanan beresiko ke Eropa demi mencari kondisi kehidupan dan stabilitas keuangan yang lebih baik. Beberapa individu meninggalkan negara asalnya juga untuk menghindari penganiayaan, pelanggaran hak asasi manusia, diskriminasi berdasarkan etnis, agama, atau politik mereka. Fenomena migrasi ini menjadi kompleks karena tidak hanya melibatkan migrasi oleh para pencari suaka dan pengungsi, namun juga disertai oleh adanya migrasi ilegal serta beberapa imigran ekonomi. Pada saat terjadinya migrasi para pengungsi Eropa, terdapat kekhawatiran akan adanya ancaman terorisme. Kemudian dirasakan oleh sebagian masyarakat Eropa. Arus pengungsian tiada henti menimbulkan keresahan yang mendalam terhadap masyarakat Uni Eropa. Peningkatan jumlah pengungsi menimbulkan tekanan pada sistem penerimaan dan integrasi di negara-negara Uni Eropa. Masalah keamanan terkait pengawasan, perbatasan, dan peningkatan risiko kejahatan juga sudah muncul. Dampaknya juga memberikan perdebatan politik dan tantangan ekonomi yang kompleks. Kebijakan bersama yang mengharuskan seluruh negara anggota Uni Eropa menerima para pengungsi perlahan mendapat pertentangan oleh warga-warga atau masyarakat Uni Eropa itu sendiri. Dalam menghadapi permasalahan akibat gelombang pengungsi yang terjadi di Uni Eropa sebagai organisasi regional yang menjadi perwakilan tertinggi di Eropa membuat kebijakan untuk mengatasinya, yaitu tadi yang sudah saya sebutkan, yaitu CEAS atau Common European Asylum System yang mengatur tentang pengungsi untuk mendapatkan hak-hak di negara tujuan harus mengikuti standar yang diterapkan. Sekian dari kelompok kami, selaku kelompok 2. Bila itu hidayah, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.